Ya, puji Tuhan, pada minggu siang ini kita boleh belajar, bertemu kembali untuk kita belajar firman Tuhan melalui fasilitas Zoom. Kita belajar firman Tuhan secara sederhana, tapi kiranya boleh membangun iman kita, menambah wawasan, dan juga membuat kita boleh mengenal Tuhan lebih dekat lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu dalam doa untuk membuka. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kesempatan kami boleh bertemu pagi hari ini Tuhan. Kami boleh belajar firman. Beri kami hikmat-Mu, beri kami pengertian yang baik, dan juga untuk sarana yang kami gunakan, HP, laptop, atau WiFi, paket, dan sebagainya, bisa menunjang pembelajaran firman Tuhan dengan baik. Nah, tidak hanya membuat kami menambah wawasan, tapi iman kami dikuatkan, dan kami semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu yang ada dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, oke, selamat pagi semuanya untuk Niko dan Neva. Hari ini, eh, sebentar, belum saya share dulu. Share, share screen. Oke, muncul. Ya, oke, saya beri judul untuk kita belajar hari ini. Perhatikan dan jaga kesehatanmu. Sesuatu yang mungkin kelihatannya tidak rohani, tapi ternyata firman Tuhan itu mengajarkan juga untuk kita menjaga tubuh kita, menjaga fisik kita, menjaga kondisi kesehatan kita, ya, supaya kita tidak mudah jatuh sakit dan sebagainya. Saya beri judul perhatikan dan jaga kesehatanmu supaya iman kita tetap bertumbuh dalam Tuhan, wawasan kita juga bertumbuh dengan baik, tapi juga bagaimana sehari-harinya kita bisa menjaga diri sebaik mungkin. Ya, kalau kalian ketahui, tentu di usia kalian yang sekarang, kalian sudah bisa mengerti ada orang sehat dan orang sakit. Kalau menurut eh, Niko, orang sehat itu apa saja ciri-cirinya? Bisa Dari memberi contoh. muka mukanya kayak eh, seger gitu. Mukanya segar. Orang sehat badannya mukanya kayak badannya kayak nggak kenapa-napa dan baik-baik aja gitu badannya. ya, mukanya segar, badannya baik-baik saja. Ya, oke. Ini tidak bisa saya tuliskan di sini karena ini sudah saya kondisi recording. Terus, kalau orang sakit, apa cirinya orang sakit menurut Niku? eh Kebalikannya yang tadi kayak biasanya sih kalau aku lihat mukanya pucat sih. Nggak pucat. Terus wajahnya gimana? Apa badannya gimana? Kalau kebalikannya. Habis itu keadaannya lemes, kayak Oh, nggak punya tenaga. lemas, nggak punya tenaga. Oke, luar biasa. Ya. Nelva, bisa menambahkan? Kalau tadi Niko itu orang sehat itu mukanya segar, keadaannya baik-baik saja, badannya seperti tidak kenapa-kenapa. Kalau menurut Nelva, apa orang sehat itu ciri-ciri Eh, gimana? Mungkin kalau orang sehat bisa lebih apa sih, ceria gitu kali ya Pak, menjalani hidupnya menurut saya gitu. Lebih ceria, ya. Menjalani apa aktivitas, Iya, menjalani segala sesuatu. menjalani segala sesuatu. Ada lagi, satu lagi, contoh kalau orang sehat, oh ini sehat ini orang. Apa itu? Dilihat dari apanya, ciri-ciri. Hmm, Udah sih kalau
Atau kalau yang sakit, berarti gimana kalau orang yang sakit? Kurang bersemangat menjalani hari-hari, Kak. Kurang bersemangat menjalani hari-hari. Oke, ya itu tadi adalah ciri-ciri yang kalian sebutkan. Itu orang sehat dan orang sakit. Kita tahu oh, orang sehat itu mukanya segar. Terus menurut Neva ceria menjalani aktivitas. Badannya baik-baik saja. Jalan apa melakukan apapun rasanya nggak ada apa-apa. Kalau orang sakit, kita lihat mukanya pucat, lemes, kurang bersemangat. Boleh, tidak apa-apa. Itu adalah ciri-ciri yang kita temukan. Di sini saya menyampaikan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang sehat itu keadaan atau kondisi seluruh badan serta bagian-bagiannya terbebas dari sakit. Itu yang dimaksud sehat. Jadi kalau ada orang yang mengeluh, kepalaku pusing, ya berarti dia tidak sehat. Kondisi seluruh badannya serta bagian-bagiannya terbebas dari sakit. Aku mules, diare lah, berarti dia tidak sehat. Selama kita masih bisa beraktivitas tanpa sakit, berpikir dengan tenang, dan mampu berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, maka sebenarnya kita masih bisa disebut sehat. Orang sehat itu bisa beraktivitas kemana-mana, berpikir dengan tenang. Jadi kalau ada satu masalah dia bisa memutuskan dengan baik, itu orang sehat. Orang sakit nggak bisa berpikir. Nah, bagaimana berpikir untuk satu permasalahan, untuk kondisinya dia saja, dia tidak bisa eh, tenang dengan kondisi yang dia ada. Mampu berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Oh, itu orang sehat. Kumpul sana sini, bisa sekolah, itu sehat. Tapi kalau orang sakit ya tentu dia nggak bisa masuk sekolah. Apakah hari ini kita sedang dalam kondisi sehat dan baik-baik saja kah? Nah, itu menjadi apa, koreksi kita. Nah, kita lihat bahwa oh ternyata saya masih bisa interaksi, masih bisa berpikir, masih bisa beraktivitas. Jadi saya adalah yang sehat. Itu yang jadi koreksi kita secara sederhana. Oke, sekarang masuk dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita sadari bahwa tubuh kita ini bait Roh Kudus. Kita tolong Nelva baca 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Sebentar, Pak. Ya, 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, kita harus menyadari bahwa firman Tuhan mengatakan tubuh kita ini bait Roh Kudus. Bukan milik kita sendiri, ini adalah bait Roh Kudus. Diberikan, dititipkan bagi kita. Karena itu kita tidak berhak menggunakan tubuh kita secara sembarangan. Jangan berbuat sembrono yang membuat tubuh kita menjadi sakit, cedera, atau menderita oleh karena gaya hidup yang semaunya sendiri. Kita lihat bahwa oh, ini adalah tubuh ini, kita sadari ini adalah bait Roh Kudus, bukan milik saya sendiri. Kalau milik kita sendiri, walaupun kita yang menempati tubuh ini, ya, kita akan berbuat sembarangan. Tapi ini adalah bait Roh Kudus milik Tuhan. Maka kita pun akan menyadari itu hidup hati-hati. Sama seperti kalau ungkapan bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan, anaknya Tuhan. Padahal kan kita lahir dari orang tua. Berarti kan masa kita anaknya Tuhan? Ya, tentu secara kepemilikan sesungguhnya kita milik Tuhan. Tubuh ini pun juga milik. Kita jaga, jangan sampai membuat tubuh kita jadi sakit. Firman Tuhan tadi di ayat 20 berkata, muliakan Allah dengan tubuh, artinya tidak membuat sakit dan tidak membawa pada dosa. Jangan dengan sengaja atau semaunya sendiri membuat sakit atau membawa pada dosa. Seorang anak Tuhan yang baik atau seorang Kristen yang baik akan mengerti bahwa
dia hanya dititipi tubuh, atau ini rumah, dititipi rumah, itu dijaga dengan baik. Dia tidak membuat kondisi yang salah dengan rumah ini atau tubuh kita ini. Seringkali orang berbuat semau-maunya dengan tubuhnya, padahal tidak menyadari bahwa ini adalah bait Roh Kudus, milik Tuhan. Tubuhnya dibuat sembarangan, digambar-gambari, ditato-tato, dibuat apapun, tanpa sadar bahwa ini adalah bait Roh Kudus. Oke, kita melihat bagaimana menjaga kesehatan tubuh kita ini secara singkat. Salah satu yang seringkali kita lihat yaitu ada banyak orang merokok di sekitar kita. Kalian masih muda, hindari kebiasaan merokok. Jangan sampai di usia muda tergoda untuk merokok, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ada banyak laki-laki yang merokok sejak muda. Wanita pun juga ada yang merokok. Niko merokok apa tidak? Atau belum? Atau tidak saat ini? Tidak, Pak. Tidak, jangan sampai ya. Eh, Iya, Pak. Meskipun ada keluarga atau siapa atau orang di atasmu, orang yang merokok, jangan terbawa dengan merokok. Atau mungkin sekitar pertemanan mereka merokok, jangan terbawa ada kebiasaan merokok. Yang wanita pun juga jangan merokok. Ada wanita-wanita yang merokok. Saya itu mengikuti ikatan alumni. Jadi kalau di ikatan alumni SMP baru terbentuk, ini satu-satunya ikatan alumni SMP yang ada di saya. Kan ikatan alumni itu SMA, kuliah, tapi ini SMP benar-benar dibuat lembaga resmi. Ikatan Alumni SMP 12 di tempat saya sekolah dulu. Saya menemui banyak orang-orang dari berbagai kalangan, maksudnya dari berbagai tingkatan lulusan. Dan saya menemui kakak kelas saya, mereka merokok yang perempuan. Dan itu sudah jadi kebiasaan umum. Ya, itu kebiasaan mereka. Ya sudah. Yang laki-laki, ya tentu banyak. Hindari kebiasaan merokok, jangan terbawa situasi, sekalipun masih muda. Banyak anak-anak mungkin yang merasa bahwa kalau nggak merokok berarti kamu nggak laki-laki. Ya nggak ada urusan, nggak ada hubungannya rokok dengan jenis kelamin. Lebih bahaya lagi ada perokok pasif. Perokok pasif itu apa? Kita yang nggak merokok tapi ada di kumpulan para perokok. Orang-orang yang merokok dan kita terkena asapnya, kita terkena baunya, asap dari rokok itu. Malah lebih berbahaya. Saya ini dilema karena saya ini ikut di kepengurusan RT atau di warga. Warga kalau warga di perumahan ini kalau ada perkumpulan RT, biasanya bapak-bapak itu merokok. Di kiri kanan saya, depan saya, dan duduk di belakang, saya berkumpul dengan orang-orang yang merokok. Nah, bagaimana? Saya tahu bahwa perokok pasif berbahaya. Perokok pasif itu apa? Orang yang tidak merokok tapi kena asap rokok itu adalah perokok pasif. Dan saya tidak bisa menghindari mereka ketika saya ada di perkumpulan RT. Apa yang harus saya lakukan? Ya, mau tidak mau saya akhirnya kena asap mereka. Karena itu jangan merokok. Lalu bagaimana yang terjadi? Nah, ini ada contoh penyakit akibat merokok itu banyak sekali. Kanker paru, ya pasti kena di paru-paru. Terutama yang perokok pasif, dia kena di paru-paru. Kanker kandung kemih itu kencingnya, payudara, kanker serviks, kanker kerongkongan pasti karena menghisap rokoknya, pencernaan itu kena, ginjal juga. Semua bagian tubuh itu kena. Kalau orang yang merokok itu semua bagian tubuh kena dampaknya. Maksudnya yang di dalam kanker tenggorokan, serangan jantung, bahkan yang bahaya ya impotensi bagi yang pria. Karena bahaya merokok jadi impotensi. Kemudian ini itu kalau yang ini perokok yang aktif. Perokok yang pasif bahayanya apa? Dia bisa mengalami risiko 4 kali lipat terkena penyakit karena menghisap rokok tersebut, asap rokok kita hisap. Paparan asap rokok dapat merusak paru-paru dan sesak napas. Lalu bagaimana kalau situasinya ada banyak perokok pasif, ada banyak perokok di sekitar kita yang mau nggak mau kita jadi perokok pasif. Sebisa mungkin hindari orang yang merokok dengan duduk yang menjauh. Kadang saya begitu, saya akhirnya geser ke tempat yang ya lumayan tidak ada yang merokok di sekitar saya. Ya walaupun yang tetap banyak yang merokok di agak yang sana, tapi saya menjauhi sedikit. Sebisa mungkin hindari. Atau menghindari dulu supaya tidak di ruangan yang sama dengan orang yang merokok. Kalau di satu ruangan ada yang merokok,
kita tunggu dulu. Nah, tidak ada di ruangan yang sama atau tidak terlalu lama di ruangan itu sehingga tidak terkena paparan asap rokok. Mungkin memang menyinggung orang lain, tapi ya bagaimana lagi? Kita harus bisa menjaga diri sendiri. Langkah terakhir yaitu kita memakai masker, mau tidak mau, supaya tidak terkena asap rokok di hidung kita. Jadi ini saya mengingatkan untuk kita menjaga kondisi kesehatan kita, salah satunya jangan merokok. Hal-hal lain yang harus kita waspadai yaitu apa? Makanan yang mengandung kandungan berbahaya bagi tubuh. Banyak lemak, makanan kalau banyak lemak ini juga berbahaya bagi kesehatan kita. Eh, Orang Kristen atau dari suku-suku tertentu, mohon maaf, suka makan daging babi. Nah, saya menghindari, bukan masalah haram atau halal, tapi kalau saya banyak makan lemak itu berbahaya bagi tubuh saya. Itu saja yang saya jadikan alasan. Jadi kalau ada banyak orang yang suka makan daging babi atau daging yang lain, saya ada menghindari. Ya. Mungkin ayam saja, saya ambil daging ayam. Atau hindari juga makanan cepat saji. Eh, Sekarang ini banyak makanan cepat saji di sekitar kita. Kalau dulu mahal-mahal ada McD, KFC dan sebagainya. Ternyata sekarang di sekitar kita banyak sekali dijual ayam dengan tepung, digoreng dengan tepung. Nelva pernah beli ayam tepung di situ? Mungkin ada. Sering beli kah atau makanan cepat saji yang lain? Iya, Pak. Apa biasanya? Beli apa? Makan apa? Ayam, goreng, tepung, Eh, Paling ayam sih, Pak. ayam ya. Ayam. Ya, karena murah dijual Iya. 4.000, 5.000, tidak sampai 10.000. Hati-hati, jangan terlalu sering ya. Mungkin untuk sesekali saja kalau ingin ya, kalau kepingin ya tidak apa-apa. Karena dulu orang menggambarkan makanan cepat saji itu yang bermerek dan terlalu mahal bagi kita. Ternyata ada banyak dijual di sekitar kita yang lain. Ada juga berbagai makanan, minuman mengandung kadar gula yang tinggi. Harus kita jaga. Contohnya, jangan terlalu sering minuman mengandung soda, Coca-Cola, dan teman-temannya itu. Ada yang masih suka minum seperti itu. Eh, Minuman soda, Coca-Cola, Fanta, Sprite, dan sebagainya. Niko, apa masih suka minum seperti itu? Atau enggak pernah? Enggak, Pak. Ya, eh, Enggak. jaga ya. Walaupun memang kalau diminum segar. Dulu ketika saya masih mengajar di satu tempat yang agak jauh dari rumah saya, perlu waktu 1,5 jam perjalanan, jadi pulang pergi 3 jam. Kalau pulang, kondisi lelah, capek, kena panas jalanan, kena debu, lelah. Akhirnya saya sering berhenti di Indomaret atau Alfamaret. Ya, saya minum apa ya? Fanta merah, atau kadang yang kuning itu, dan sebagainya, supaya segar, lega. Tapi ternyata itu juga berbahaya bagi kondisi kesehatan saya. Kadar gula saya akhirnya jadi naik, tinggi. Terus hati-hati dengan minuman keras, minuman beralkohol. Nah, itu hindari apapun alasannya, jangan minuman yang beralkohol. Ya, walaupun kalau, tapi sekarang kalau perjamuan kudus ya anggurnya anggur yang sudah soft, yang manis, bukan anggur yang keras. Jangan menggunakan narkotika, ditawari apapun, siapapun, jangan ikuti, meskipun ditawari gratis pada awal. Bahkan juga jangan main HP berlebihan. Kenapa orang main HP berlebihan akhirnya jadi lupa makan, lupa konsentrasi. Juga jangan tidur terlalu larut malam sehingga begadang. Terus juga ini yang sejak pandemi diajarkan rebahan. Nah, terlalu banyak rebahan, tidak banyak aktivitas juga akhirnya membuat tubuh kita tidak sehat. Nah, ini hal yang harus kita waspadai di luar selain merokok itu tadi. Oke, ini yang pembelajaran pertama yaitu tubuh kita ini baik Roh Kudus. Kita jaga dengan sebaik mungkin supaya tidak menjadi sakit. Kalau dengan sengaja membuat sakit seperti merokok, makan atau minuman yang itu ya hati-hati. Hal yang kedua yang kita pelajari tentang kesehatan yaitu bahwa sakit fisik yang dialami seseorang sebenarnya bermula dari sakit hati atau emosi yang berlebihan. Kita tolong Niko baca Mazmur 31 ayat 10. Mazmur 31 ayat 10.
Sebab kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Ya, ayatnya itu yang di dalam kurung itu, yang asik. Ya, firman Tuhan berkata, karena sakit hati, mengidaplah mataku, matanya jadi rusak. Merana jiwanya dan tubuhnya jadi merana. Sakit hati atau sakit di dalam batin kita menyebabkan juga sakit secara fisik. Tanpa kita sadari ketika kita kecewa pada orang lain, kita sakit hati pada orang lain, kita akhirnya apa? Jadi sakit secara fisik karena tertekan, karena stres, karena apalagi emosi di dalam hati kita yang tidak terselesaikan. Orang yang sakit hati atau stres dapat mengakibatkan penyakit jantung, diabetes, gangguan tidur atau insomnia, keliru saya, bukan insomnia, insomnia. Terus kekebalan tubuh menurun, drop, itu karena orang terlalu stres, kepikiran sesuatu yang tidak terselesaikan sampai akhirnya dia jadi sakit. Ya, itu bisa terjadi, sering terjadi. Oleh karena itu, sikap yang tepat yaitu apa? Lebih baik kita menjadi pribadi yang mudah mengampuni. Orang lain berbuat salah, udahlah kita ampuni, tidak mau hidup dalam apa luka masa lalu, sudah diampuni, dilupakan, tidak mau membuat itu jadi sakit hati di dalam kita. Kalau orang lain yang ternyata masih sakit hati sama kita, kecewa sama kita, itu sudah itu urusan dia sendiri. Dan kita belajar untuk hidup dalam masa sekarang dan masa depan, bukan lagi hidup dalam masa lalu. Di masa lalu kita disakiti, dikecewakan, habis kita berpikir di masa sekarang. Di masa lalu kita bisa gagal, tapi kita tidak lagi mengalami kegagalan, mau mengalami kegagalan di sekarang. Di masa lalu kita bisa jatuh dan kita tidak perlu menjadi stres di masa sekarang. Selalu gembira, ceria, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu merupakan kesembuhan yang lebih baik bagi diri kita. Elva bisa baca, ini ayat yang terkenal sekali, nggak perlu lihat, nggak perlu dibaca, kita sudah ingat, tapi dibuka saja. Amsal 17 ayat Amsal 17, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Ya, hati yang gembira, ceria, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ternyata adalah obat yang manjur. Semangat yang patah itu mengeringkan tulang, tapi semangat yang menyala-nyala, menyembuhkan. Tanpa kita sadari seringkali, kalau orang sakit kemudian dia ternyata punya tetap situasi hati yang dia semangat, gembira, tiba-tiba sudah sembuh dengan sendiri. Seringkali orang ketika melihat atau mendengar lagu pujian, hati dikuatkan dia, kemudian senang, bersukacita, sehingga dia bisa sembuh. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tiba-tiba saja, loh, kok saya sudah tidak sakit lagi ya? Loh, kok ternyata saya sudah sehat ya? Nah, itu karena kita memiliki hati yang gembira. Oke, jadi jangan hidup dalam masa lalu. Firman Tuhan mengajarkan kalau orang yang sakit hati, cemurana, tubuhnya juga sakit. Jangan stres, jangan kepikiran dengan situasi-situasi yang gagal, yang kecewa, yang luka, yang sedih. Tapi bangkit, hidup di masa yang sekarang dan masa depan. Tidak di masa yang lalu. Orang-orang belum menyakiti kita, tapi yang kita tidak perlu untuk menyimpan. Sama seperti begini, orang lain boleh berkata-kata apapun tentang kita, tapi kita akan berhak menutup telinga kita supaya tidak mendengar perkataan orang lain yang menyakitkan. Poin ketiga yang terakhir bahwa Tuhan itu yang menyembuhkan. Tuhan adalah pribadi yang memberikan kita kesembuhan. Dia dikenal sebagai Jehovah Rafa. Jehovah Rafa adalah Tuhan yang menyembuhkan dari sakit. Minta tolong Niko. Yeremia 17 ayat 4. Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah Ya, aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. ya. Nabi Yeremia berdoa kepada Tuhan berkata, sembuhkan aku ya Tuhan. Dia mewakili bangsa Israel dalam kondisi sakit yang dia alami, yang mereka alami. Kalau Tuhan yang menyembuhkan aku, maka aku akan sembuh. Nah, jadi harapannya adalah Tuhan yang sanggup memberikan kesembuhan. Ketika sakit, percayalah bahwa Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan.
Nah, karena itu saat sakit jangan lupa berdoa minta Tuhan untuk menyembuhkan. Seringkali kalau kita sakit bingung cari obat sana sini. Lupa untuk pertama itu berdoa. Doa dulu, tidak apa-apa minum obat. Tapi berdoa dulu untuk Tuhan menyembuhkan kita. Nelva bisa baca Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, ini doa, kuasa doa ini berbicara untuk orang yang sedang sakit. Didoakan. Kalau sedang sakit didoakan supaya kamu sembuh. Jadi bukan sekedar oh sakit kemudian cari obat apa mereknya apa nama obatnya. Tapi ketika sakit berdoa supaya diberikan kesembuhan supaya kita sembuh. Bahwa yang menyembuhkan itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Dokter, obat, dan tindakan medis itu hanya sarana, perantara. Namun kesembuhan itu adalah dari Tuhan Yesus. Dia yang merupakan penyembuh kita. Kalau Tuhan nggak menyembuhkan ya apapun obatnya, dokter siapapun ya tentu tidak akan kita ada perubahan. Tetap Tuhan yang sanggup menyembuhkan kehidupan kita. Sehat memang mahal. Orang sehat itu mahal. Kita menjaga sebaik mungkin. Tapi sakit lebih mahal lagi. Harus beli obat, harus ke rumah sakit dan sebagainya. Karena itu jaga kondisi kesehatan kita supaya tidak mudah sakit dan terganggu kesehatan kita. Masih muda pun perlu jaga kesehatan. Saya mungkin waktu muda, ya namanya anak muda sembarangan untuk makan, minum dan sebagainya. Terasa ketika usia 40 tahun, oh ternyata yang saya makan dulu ternyata tidak baik di usia-usia yang sekarang ini, terutama yang mengandung gula, lemak dan sebagainya. Oke, itu pembelajaran kita. Sharing kita adalah apakah kalian pernah mengalami sakit yang begitu lama atau parah? Kira-kira apa penyebabnya dan berapa lama menjadi sembuh? Oke, kalau dari saya dulu sambil kalian menyiapkan, saya pernah mengalami sakit yang lama. Eh, Pertama kali saya dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama, tentu setelah saya dewasa itu ya ketika COVID. Saya pernah dirawat karena COVID tahun 2020 Desember, bulan Desember. COVID gelombang pertama, saya dirawat selama 10 hari. 3 hari dirawat sebagai pasien biasa, kemudian 10 hari pasien COVID. Jadi kurang lebih 12 atau 13 hari. Dan tentu itu tidak menyenangkan ketika COVID saat itu kan sedang melanda Indonesia. Kalian juga tahu ada banyak orang yang meninggal dan saya mengalami COVID juga. Apalagi ditambah waktu itu gula darah saya tinggi dan harus disuntik setiap hari itu selama 5 kali. Pagi hari setelah bangun tidur, kemudian sebelum makan, saat makan 3 kali, dan sebelum tidur lagi tengah malam. Jam 11, setengah 12 malam harus dibangunkan, disuntik lagi. 5 kali suntik, minum obatnya pun ukurannya besar-besar, tidak menyenangkan. Tapi ya puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan saya bisa sembuh, bahkan lebih awal dari yang lain. Di hari kelima kalau tidak salah, suntikan itu apa infus sudah tidak bisa masuk ke tangan saya. Di saya di rumah sakit bebas, tidak pakai infus. Bebas ngapa-ngapain, tapi masih tetap dalam perawatan. Sampai akhirnya pulang di hari yang ke-10, waktu itu tanggal 29 Desember. Saya pulang menjelang akhir tahun. Dan itu menjadi momen untuk saya menjaga kesehatan sampai hari ini. Oke, Nelva, pernah sakit apa yang menurut kamu ini lama dan parah? Kapan ya? Nggak pernah sih Pak, jujur kalau sakit sampai lama banget. Soalnya kalau sakit paling kayak demam biasa gitu doang. Biasanya kalau demam itu kenapa? Paling kecapean gitu. Terus kadang karena kalau kebanyakan minum es, jadi amandel kambuh gitu, jadi meradang, jadi panas. Lama itu karena ada radang biasanya ya. Radang perlu berapa hari sampai sembuh. Sampai apa dibuat telan sampai sakit gitu kan biasanya. Iya atau enggak? Lupa.
Lupa sih, Pak. Ya kalau radang ini biasanya kalau kita menelan itu sakit sampai akhirnya minum obat antibiotik. Boleh lah. Oke, terima kasih sharingnya. Kalau Niko, pernah mengalami sakit yang menurut kamu ini lama ini dan ya parah menurutmu? Paling paling waktu kecil gondokan. Oh, betul. Apa tandanya? Ada di sini di leher? Enggak. Ada di leher gede. Oh, putih sampai. Sakit banget ya. Kelas berapa Sakit. waktu itu? Kelas berapa ya? Lupa waktu kayaknya kelas antara kelas 2 atau kelas 3 SD gitu. Oh, bisa. Masih kecil. Lama? Sempat tahu berapa lama? Seminggu mungkin? 2 minggu sampai pulih? Lebih lama. Ya. Apa kalau di perkenalan sakit Pengen. gitu? Apa Pak? Kalau nelan sakit kalau makan. Enggak, paling pas lagi tidur aja gitu. Oh, Terus pas lagi nguap. iya, iya. Oke, ya puji Tuhan. Itu sharing kita hari ini. Pesan saya untuk ke depan, jaga kesehatan kalian dengan baik. Firman Tuhan itu ternyata bukan untuk hal yang sifatnya rohani, doa, dan sebagainya, tapi juga memperingatkan kita untuk menjaga kesehatan dengan sebaik mungkin. Sekarang ini ada banyak makanan yang aneh-aneh di sekitar kita, tapi kan ternyata itu tidak selalu sehat, hanya sekedar makanan hiburan. Contohnya seblak, apalagi tempura, cireng. Suka makan itu. Biasanya yang cewek-cewek. Nelva suka makan itu enggak? Tempura, cireng, cilok. Iya. Jangan terlalu sering karena itu kan bukan sesuatu yang sehat. Itu menurut saya hanya makanan hiburan. Oke, kita selesai untuk kita belajar firman Tuhan hari ini. Yang lalu berdoanya Niko ya. Sekarang Nelva, Iya. silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu, terima kasih untuk pada siang hari ini Engkau kembali kumpulkan kami di Komsel online yang sederhana ini, Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih juga untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk kami menjaga hidup sehat kami, Tuhan, dari mulai makanan atau hal lainnya, Tuhan. Dan kami tetap hidup dengan sehat, Tuhan. Tuhan, kami serahkan hari ini hanya ke dalam tangan dan kasih-Mu saja, Tuhan. Terima kasih juga untuk Pak Oki yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati Tuhan untuk apapun yang akan Pak Oki kerjakan di depannya, Engkau yang selalu memberkati dan sertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih Niko dan Nelva. Selamat belajar masuk di kelas 11. Sampai jumpa minggu depan dan memberkati.